Pembicara Pastor John Sarbunan MA. 5. Doa profetik dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. 6. Pengumuman Saudari Alin dari Kediri. 7. Doa berkat dinaikkan oleh Pastor John Sarbunan MA. 8. Selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat Gereja CLCC di malam hari ini. Dan selanjutnya, sekarang ibadah dimulai dipimpin oleh Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini, ya, yang sedang on the way dari Blitar ke Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Mari Bapak Ibu kita akan melanjutkan ya pujian ini, siapkan hati untuk kita memuji Tuhan dengan segenap hati dan rasakan hadirat Tuhan ya di malam ini. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amen, amen, amen. Ada seorang yang bertanya kepada saya sehubungan dengan lirik lagu yang saya buat. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Mengapa Bapak tuliskan sempat terpesona, kok tidak selalu terpesona? Saya jawab, biarlah kita sempat saja terpesona, jangan lama-lama terhadap berkat Tuhan. Dan biarlah kita selalu terpesona kepada Dia, Sang Pemberi berkat. Dan melalui lagu ini, kita diingatkan, siapa sih kita ini? Siapa kita ini sebenarnya? Sehingga kita beroleh kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dan biarlah kita menjawab, Tuhan, dengan apa saya harus membalas semua ini? Kecuali memuji dan menyembah Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan?
jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Sebab hanya Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipujikan. Yesus Kristus Tuhan di atas segala-galanya. Engkau berkuasa sampai selama-lamanya. Dan biarlah segala yang bernafas sujud menyembah-Mu. Dalam nama Yesus, mari angkat suaramu katakan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Puji dan sembah. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita bersorak, kita berikan tepuk tangan bagi Yesus dengan segenap hati kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, ho, ho, ho. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkaulah gunung batu kami, tali keselamatan kami. Kepadamu umatmu percaya dengan segenap hati. Mari katakan sama-sama, bersorak bagi Tuhan. Semuanya katakan. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku.
yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Hey, Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi dia sekali lagi. Amin. Dalam Alkitab ada dua hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sehingga orang itu menjadi sembuh. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, orang itu sembuh. Dan hal yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, orang itu menjadi sembuh. Saya ingin katakan kepada saudara, percaya saja Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan saudara. Melalui lagu ini, saya ingin katakan kepada saudara, mari kita berkata, Tuhan, saya percaya Tuhan. Tuhan mampu dan mau menyembuhkan saya. Amin. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Mari yang percaya katakan yang iman. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Aku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Sebab itu kami percaya Tuhan, Engkau penolong bagi kami semua. Mari yang mengasihi Tuhan angkat suaramu. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku
Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Tuhan, ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari yang mengasihi Tuhan yang percaya sama-sama katakan, Tuhan, ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. mari yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus. Haleluya. Amin. Yesus berkata, mari kepadaku kamu semua yang letih lesu dan beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Mari Tuhan jamah setiap hati kami malam ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Mari angkat suara-Mu, katakan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. yang cinta Yesus katakan, Aku cinta padamu Tuhan, Aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Semua yang percaya angkat suaramu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sebab hanya satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, di langit dan di bumi. Dan biarlah segala yang bernafas sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Praise God, Tuhan layak disembah ya. Amin Bapak Ibu. Kita akan dengarkan firman Tuhan malam ini, dan nanti Ibu Nina Armedi dari Kediri akan berdoa sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Haleluya. Ya, terima kasih atas kesempatan. Shalom, selamat Praise God. malam Pak Shalom. John dan semua Bapak Ibu. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan kita berdoa. Anugerah terbesar yang kami rasakan sampai pada malam hari ini Tuhan. Ya Tuhan. Di mana Engkau masih memperkenankan kami di malam Natal Ya, tanggal Yesus. 24 Desember 2024 Tuhan. Engkau masih memberikan kami waktu untuk Amin. menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami puji dan kami hormati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Untuk itulah tak putus-putusnya kami mau menghampiri hadirat, mau menaikkan pujian syukur kami sebagai rasa terima kasih kami Tuhan. Karena betapa Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Terima kasih Bapa. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendengar akan kabar sukacita yaitu firman kebenaran. Biarlah Bapak Engkau kami memberkati Pastor John yang Ya, akan Yesus. menyampaikan isi hatimu. Agar Tuhan sekiranya
ketika ditaburkan di taman hati rohani kami, Engkau mampukan kami untuk dapat kiranya bertumbuh, berakar, berbuah Tuhan. Buah yang menghasilkan yang baik. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan selalu telinga kami Tuhan untuk peka di dalam mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan kami pun mendapat rema dari setiap apa yang Engkau berikan lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Dan biarlah Engkau penuhi selalu kami dengan api Roh Kudus-Mu. Ya Dan kami Yesus. bukan hanya sekedar mendengar, membaca, atau merenungkan Bapa, tetapi Engkau mampukan kami untuk dapat kami mempraktikkan hari-hari ke depan lebih baik lagi Tuhan. Amin. Agar kami bukan menjadi batu sandungan senantiasa, tapi boleh menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu Ya Bapa. Yesus. Dan biarlah firman ini kami sambut hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, praise God. Terima kasih Bu Nina Armedi untuk doa yang sangat indah ya di Ya, malam hari ini. sama-sama Pak John. Tuhan memberkati Ibu Nina Armedi. Amin. Amin. Oke, praise God. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan malam ini Ibu Lydia Eka akan memperdengarkan firman Tuhan buat kita semuanya ya. Haleluya. Oke, dan selamat malam buat kita semua, Bapak Ibu semuanya ya yang sudah hadir di malam hari ini. Di malam Natal ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebuah kisah yang indah tentang kelahiran Yesus Kristus. Amin ya. Natal itu adalah bukti kasih Allah bagi kita sekalian. Dan lewat Natal ini Tuhan ingin kita sama-sama meraih ya Bapak Ibu sekalian dari Natal menuju kepada mahkota abadi ya. Semua kita berlomba-lomba supaya dalam perlombaan kita terus bergerak, kita terus mencari Tuhan, terus untuk beribadah sampai nanti pada garis akhir finish. Baru di sanalah kita mendapatkan mahkota kehidupan ya. Tadi saya sampaikan dalam ibadah doa mujizat 1 jam, Bapak Ibu sekalian ya. Dapat keselamatan, dapat juga mahkota kehidupan ya. Siapa yang gak bahagia, siapa yang senang, siapa gak mengalami suatu kesenangan yang luar biasa ketika dia tahu dia mendapatkan ya, mendapatkan pengampunan, dia mendapatkan sesuatu ya, mendapatkan keselamatan dan dia mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, itu tentunya sangat membahagiakan hati kita sekalian. Oke, Bapak Ibu, kita akan lihat firman Tuhan malam ini dan malam ini kita sudah tiba ya di serial yang ke-19. Nanti besok pagi kita akan tiba di serial yang ke-20 ya. Jadi ini tema kita untuk tahun depan 2025, namun kita sudah mulai membicarakan dari sekarang ya. Jadi ketika memasuki tahun 2025 kita bicara tentang mahkota abadi ya. Kita bicara mahkota abadi. Oke, Ibu Lydia Eka dia akan memperdengarkan firman Tuhan. Kita akan lihat dulu nats Alkitab kita ya di malam ini. Terambil dari Kolose pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, silakan Ibu Lydia Eka. Ya, shalom. Shalom. Shalom, selamat malam Amin, teman-teman selamat malam. semua. Ya, shalom semua ya. Yes. Kolose pasal 3 ayat Ayat 10 ke-10 sampai 12. sampai ke-12. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, ayat 11. Ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Katakan, amin. Amin. 12. Itu yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihannya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Haleluya, yang percaya katakan. Amin. Amin. Ya, saudaraku,
Jadi lewat momen Natal ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa betapa besar kasih-Nya kepada kita, ya. Dan karena itu kita sebagai orang percaya lewat ayat-ayat ini kita diingatkan supaya tidak lagi membedakan, oh ini orang barbar, orang Yunani dan segala macam, tapi Kristus adalah semua dari semua, ya, yang telah mempertemukan kita dari berbagai macam latar belakang. Oke, saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama ya menelusuri firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Silakan Bu Lydia Eka. Ya, bisa lihat penjelasannya ya. Mike bisa dibuka, Bu. Diulangi sekali lagi. Ya, Pak John. Oke. Untuk yang kok nggak jelas, Pak John. Yang muncul berikut tema dan poin-poin penting. Oh iya. Oke. Berikut tema dan poin-poin penting tentang momen ibadat Natal menuju mahkota abadi. Tema mengalami kelahiran kembali meraih mahkota abadi. Amin. Ya, 3 poin penting. Poin penting dari Kolose 3 ayat 10 sampai ke 12. Nah, yang pertama, ya, kita lihat ya poinnya apa saja. Kita lihat ya. Yang pertama, mengenai kebenaran Kristus dalam hidup. Ya, mengenal kebenaran Kristus dalam hidup. Ya, revelation. Bapak Ibu sekalian, itu penting, saudaraku. Jadi momen Natal ini, saudaraku, mengingatkan kita supaya kita mengenal Kristus dalam hidup kita, ya. Saudara, Alkitab berkata mengenal Tuhan adalah kebahagiaan manusia. Orang bahagia bukan karena punya harta, bukan karena punya kekayaan, bukan karena punya uang yang banyak, punya itu dan ini. Tapi orang yang bahagia adalah ketika dia mengenal kebenaran Kristus dalam hidupnya, ya. Apa itu kebenaran Kristus? Itulah mengenal firman Tuhan. Saudara-saudara, itu penting sekali. Langit dan bumi akan lenyap. Segala sesuatu akan lenyap, tidak ada yang abadi. Semua menuju kepada kebinasaan, kepunahan, ya. Lihat besi kena hujan panas, dia berkarat, hancur. Kayu kena hujan panas, dia lapuk, patah, hancur. Kaca kena benturan, pecah, hancur, ya. Plastik kena api, panas, meleleh, hancur. Tulang kena benturan, dia retak, patah, hancur. Manusia pun akan mati, ya. Siapa yang kekal? Nggak ada yang kekal, hanya Tuhan yang kekal. Karena itu momen Natal ini Tuhan ingin supaya kita semua mengenal kebenaran Kristus, ya. Mumpung masih ada kesempatan, ayo berlomba-lomba mempelajari kitab suci, ya. Berlomba-lomba terus untuk mengenal pribadi Kristus. Lewat apa? Lewat firman. Mengenal Kristus lewat apa? Lewat Roh Kudus. Amin, ya. Mengenal Kristus lewat apa? Lewat ibadah-ibadah yang seperti ini. Karena di luar sana banyak orang betul dia Kristen, betul dia di gereja, mungkin dia juga pelayan Tuhan, tapi banyak dari mereka tidak mengenal Kristus dan pada akhirnya orang-orang tersebut akhirnya mereka ditolak oleh Tuhan, ya. Bahkan mereka pun mungkin hamba Tuhan, mereka berkata, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku menyembuhkan orang demi namamu, tapi Tuhan katakan apa? Enyala daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Nah, maka kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, hamba Tuhan saja bisa ditolak Tuhan, apalagi umatnya. Karena itu jangan kau sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Mumpung masih ada kesempatan, masih ada nafas, masih ada waktu ini engkau beribadah, beribadahlah kepada Tuhan. Beribadah dengan segenap hati, beribadah dengan segenap jiwa, segenap hidupmu, akal budimu, supaya apa? Engkau bisa mengenal pribadi Tuhan. Dan kalau engkau bisa mengenal pribadi Tuhan, maka siap-siap mujizat ajaib terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin.
Dan bagi engkau Amin. dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Dokter boleh vonis penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Tapi selama engkau masih percaya karena engkau mengenal kebenaran Kristus, engkau alami kesembuhan. Contohnya saya ini, Bapak Ibu ya. Dokter sudah vonis, gak mungkin ada harapan bisa saya sembuh. Kalaupun sembuh kemungkinan kecil. Tapi dengan catatan, pertama saya cacat, gak bisa berjalan alias lumpuh. Setiap hari di atas kursi roda. Dan yang kedua, kalaupun saya hidup, saya tidak akan normal alias begini Bapak Ibu ya. Jam 8:15 miring. Tapi Tuhan ajaib. Saya mengenal pribadi Kristus lewat firman-Nya dan dukungan doa dari sahabat-sahabat terkasih. Dan saya mengalami kesembuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa kita adakan doa mujizat 1 jam. Karena disitulah kita bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan dicurahkan ya. Dan tidak sedikit dari teman-teman yang mengikuti akan doa mujizat 1 jam, mereka pun mengalami hal yang sama yang saya juga alami. Amin. Nah, mari kita lihat poin yang kedua setelah kita mengenal Kristus. Ya, dalam hidup kita lihat apa lagi, saudaraku. Ini yang kedua. Yang kedua, mengembangkan kasih Allah dalam hati. Kasih Allah membawa pada pengampunan dan keselamatan. Amin. Amin. Siapa yang tidak bahagia ketika dia tahu dosa yang begitu banyak yang diperbuatnya lewat pikiran, lewat mata, lewat mulut, lewat setiap perbuatan sengaja atau tidak, dan ternyata dia mendapatkan kasih dan pengampunan. Wow, itu dia paling bahagia ya. Jadi momen Natal ini kasih Allah membawa pengampunan dan keselamatan ya. Enak toh? Udah diampuni, diselamatkan lagi. Kemarin di dalam Matius 1 ayat 21 saya khotbah di Surabaya kan. Kenapa dia dinamakan Yesus? Supaya apa? Melalui kelahiran Yesus, saudara dan saya ini diselamatkan ya. Karena Yesus datang untuk apa? Menyelamatkan kita dari dosa. Saudaraku, dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa yang membuat telinga Tuhan tertutup mendengarkan doa kita. Dosa yang membuat tangan Tuhan menjadi singkat menolong kita. Tapi ketika dosa diselesaikan, maka penyakitmu juga selesai. Ketika dosamu diselesaikan, maka hidupmu juga selesai dipulihkan Tuhan. Amin ya. Jadi lewat momen Natal ini, Tuhan ingin mengembangkan kasih Allah dalam hati kita, love. Nah, kasih itu akan tetap bertahan sampai selama-lamanya ya. Semua akan hilang, semua akan berlalu. Tapi kasih dia yang terbesar dan dia akan membawa kita sampai pada kekekalan. Kita lihat yang ketiga ya, saudara-saudaraku. Yang ketiga, menjaga kesucian hidup dengan firman Tuhan. Mengikuti firman Tuhan membawa pada kemenangan dan keabadian. Amin. Jadi waktu engkau mengikuti firman Tuhan, itu ada impact-nya, ada dampaknya. Akan membawa engkau pada apa? Kemenangan. Menang atas persoalanmu, menang atas sakit penyakitmu, menang atas pekerjaan yang sedang dalam keadaan bermasalah, goncang, saudaraku. Dan juga itu membawa engkau sampai kepada keabadian, kekekalan, saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang Jawa bilang kita hidup ini cuma mampir ngombe, numpang minum, numpang lewat aja. Nanti setelah itu kita mau kemana? Ada 2 tempat, sorga atau neraka. Dan saya pastikan malam ini semua kita sama-sama sepakat kita mau ke sorga. Amin ya. Yesus bilang di tempat di mana aku berada, yaitu di sorga, kamu pun juga berada. Nah, karena itu ibadah-ibadah seperti ini adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita ke sorga ya. Dalam perjalanan kita mengiring Tuhan itu sampai kepada kekekalan, keabadian. Jadi itulah tugas gereja CLCC, saudaraku. Dia mentransfer orang dari bumi ke sorga, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita punya uang, kita akan transfer kemana, saudaraku ya? Ke keluarga, ke siapapun, kepada rekan bisnis. Nah, kita pun punya anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, kita juga, saudaraku, sudah berpindah dari kebinasaan kepada keselamatan. Amin ya. Dari hukuman kekal kepada apa, saudaraku? Kehidupan yang kekal. Jadi itu adalah tugas daripada gereja CLCC. Ya, karena CLCC singkatan City Everlasting Life Community Church. Jadi gereja
komunitas orang-orang yang mempunyai hidup yang kekal. Katakan amin ya. Hidup di bumi ini cuma sementara, saudaraku. Tapi hidup yang kekal adalah di sorga ya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya tidak akan lenyap. Karena itu Bapak Ibu, kita mengikuti firman Tuhan ya. Firman inilah yang membawa kita kepada kemenangan. Amin ya. Bahkan kemenangan atas musuh-musuh kita, yaitu setan dan iblis dan antek-anteknya. Dan kita juga akan dibawa kepada keabadian. Ini yang ketiga. Nah sekarang kita akan lihat saudaraku, apakah dampaknya, apakah hasilnya. Kita lihat ini ya, ada 3 poin penting tentang hasil yang bermanfaat bagi orang percaya. Apa saja poin penting itu? Poin penting yaitu pertama, menerima pengampunan dosa. Momen Natal memperkuat iman akan kelahiran baru. Amin. Amin ya. Jadi apa yang diperkuat Bapak Ibu? Iman kita diperkuat. Dengan cara apa? Mendengar firman Tuhan setiap hari. Orang Kristen yang setiap hari mendengar firman Tuhan sudah bisa dipastikan imannya kuat. Kalau imannya sudah kuat, imannya itu bertumbuh. Kalau imannya itu bertumbuh, maka imannya itu berakar ke dalam tanah. Nah, ketika akarnya itu nancap ke dalam tanah, sehingga ketika dia menghadapi goncangan, terpaan, angin badai, angin ribut, dia tidak akan tumbang ya. Sementara yang lain pada tumbang, lebih pada jatuh. Tapi engkau dan saya tetap kuat. Karena apa? Firman itu ya, yang menopang kita sekalian. Amin. Jadi momen Natal ini memperkuat iman akan kelahiran baru, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kelahiran baru inilah yang akan membawa kita sampai pada kekekalan ya. Tanpa kelahiran baru tidak akan pernah bisa. Nikodemus, seorang ahli Taurat pun, seorang pemimpin agama, seorang pengajar, dan juga Bapak Ibu sekalian seorang imam. Tuhan bilang engkau harus dilahirkan kembali ya. Itu dilahirkan kembali dengan apa? Dengan air dan roh. Saudaraku. Dan itu adalah cara untuk kita bisa mendapatkan keselamatan. Amin ya. Oke, yang belum lahir baru, silakan lahir baru di tahun 2024 sebelum memasuki tahun 2025. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu yang kedua setelah kita menerima pengampunan, redemption, pengampunan dosa ya, kita mengalami apa saudaraku yang kedua? Untuk yang kedua, mengalami kehadiran Allah yang nyata. Ibadat Presence. Natal mempererat Ya. hubungan dengan Allah. Untuk yang Amin. ketiga, Ya. amin. Yang ketiga, meraih kebahagiaan abadi melalui Kristus. Mengalami kebahagiaan sejati melalui Kristus. Amin. Nah, itu dia ya. Yang kedua ini mengalami kehadiran Allah yang nyata. Kehadiran Allah, presence. Itu penting Bapak Ibu. Ada banyak orang memuji Tuhan, ya praise, pujian. Tapi tidak ada presence di dalamnya, ya. Memuji Tuhan tapi tidak ada hadirat Tuhan. Suatu kasih Tuhan. Nah, karena itu dalam gereja CLCC itu sangat mengutamakan yang namanya presence, kehadiran Tuhan ya. Wow, itu luar biasa. Nah, kemarin pun dalam ibadah Natal, saudaraku, saya mengajak semua yang hadir ya. Kita menyembah Tuhan dulu. Kita menghadirkan Tuhan dalam ibadah Natal lewat apa? Lewat pujian ya. Karena dengan pujian itu kita memberikan tempat untuk Tuhan bertakhta di atas pujian kita. Amin, saudaraku. Jadi kalau Tuhan sudah hadir, apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Kalau Tuhan sudah hadir, apa susahnya Tuhan membukakan jalan bagimu? Kalau Tuhan Yesus sudah hadir, apa susahnya Dia memberi engkau pertolongan? Ya, tidak ada yang susah, tidak ada yang sukar, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan bagi engkau dan saya yang percaya juga kepadanya, tidak ada yang mustahil. Asal kita tahu kuncinya, yaitu menghadirkan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Makanya di dalam pujian kita betul-betul menyanyikan dengan segenap hati kita ya. Maka tadi Bapak Ibu saya tampilkan lagu-lagu tadi itu benar-benar lagu-lagu ini bisa disebut sebagai apa? Pujian abadi ya. Karena yang lain itu cuma sementara saja, setelah itu hilang. Tapi lagu-lagu ini tetap bertahan sampai hari ini, saudaraku. Indah sekali, saudaraku. Ya, ada orang tanpa terasa waktu nyanyikan, pujian dinyanyikan, tiba-tiba Tuhan menjamah hatinya, saudaraku. Saya masih ingat suatu hari
ketika saya memimpin sebuah kebaktian ya, anak-anak muda pada waktu itu, mereka dari 3 perusahaan, mereka datang, mereka weekend saudara, di gereja di Kediri, saudara. Dan tiba-tiba hadirat Tuhan melawat mereka, saudaraku. Langsung mereka tumbang di dalam roh. Dan saya tanya, ada apa? Mereka bilang hadirat Tuhan begitu kuat. Ya, ada seorang ya anak muda juga pada waktu dia datang dari Bali dan dia menikah di Kediri. Waktu itu saya menikahkan dia. Pada waktu dia datang ke gereja, saudaraku, baru taruh motor, ya sepeda motor di halaman gereja, dia sudah merasakan hadirat Tuhan menjamah dia di situ. Wow, bahkan ada suami istri dari Jombang, saudaraku, datang jauh-jauh mau bela-belanin ya untuk ikut kebaktian di CLCC. Padahal di Jombang gereja nggak kurang-kurang, mau gereja apa saja ada di sana, ya. Gereja dengan nama-nama yang besar itu ada di sana, tapi dia kok mau datang ke Kediri untuk apa? Dia ingin berjumpa dengan Tuhan lewat pujian itu. Ya Bapak Ibu sekalian ya, dan itu Tuhan bawa kita sampai hari ini, saudaraku. Lewat pujian penyembahan orang dilawat Tuhan. Ada seorang wanita, saudaraku, yang terikat dengan segala roh jahat, saudaraku. Tuhan lawat dia dari jam 5 sore sampai jam 10 malam, 5 jam, saudara. Di dalam hadirat Tuhan, dia tumbang dalam roh dan terguling-guling, saudaraku. Tuhan lawat dia di situ, saudaraku. Dia bilang, aduh Pak, saya baru merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat seperti ini. Saya sudah ke gereja mana-mana, saudaraku. Di tempat dia di Sidoarjo, saudaraku. Soalnya gereja mau nama model apa dia sudah datangi. Tapi dia bilang ketika dia datang ke CLCC itu beda sekali, Bapak Ibu. Hadirat Tuhan begitu kuat, ya. Nah, karena itu penting, saudaraku. Di dalam menyanyikan lagu-lagu juga tidak sembarangan asal comot, saudaraku, ya. Yang penting lagu itu intinya gini, satu, nama Yesus ditinggikan, itu dia. Bukan manusianya, ya. Nama Yesus ditinggikan, wow. Itu hadirat Roh Kudus, pengurapan Tuhan turun ya. Dan saya percaya, saudaraku, beberapa teman-teman mereka bilang kepada saya pada saat pujian dinyanyikan, itu dia rasakan meskipun ibadah online, saudaraku. Tuhan melawat, Tuhan menjamah dia di sana. Sudah dilawat Tuhan, saudaraku. Bergetar, tangannya bergetar, Bapak Ibu. Ya. Saudaraku, itu dia penting. Ya. Dan ini, saudara, lewat ibadat Natal ini, mempererat hubungan kita dengan Allah. Yang dulu nggak cinta Tuhan, sekarang cinta Tuhan, ya. Yang dulu nggak mengasihi Tuhan, sekarang mengasihi Tuhan. Jadi hubungan dengan Allah, intimacy. Karena presence of God ini membuat kita semakin melekat dengan Dia. Amin ya. Dan yang ketiga, kita meraih kebahagiaan abadi melalui Kristus, eternal joy, ya. Ada sukacita, joy, sukacita. Mengalami kebahagiaan sejati. Melalui siapa Bapak Ibu? Melalui Kristus, ya. Jadi Bapak Ibu, jangan ada yang susah, jangan ada yang sedih, jangan ada yang khawatir, takut, jangan ada yang kecewa. Buang semua pikiran itu, buang semua perasaan itu. Lupakan, saudaraku. Percaya, tahun 2025 nanti, kita akan masuk dengan sebuah pengharapan, masuk dengan sebuah kepastian. Di tahun 2025, ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita malam tutup tahun tanggal 31 Desember. Kita akan terus beribadah sampai penutupan tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Kita pastikan bahwa pada saat kita mulai memasuki pintu gerbang 2025, ada keajaiban Tuhan, ada mujizat, ada kemenangan, ada pengharapan, ada kebahagiaan, dan segala yang manis dan indah kita akan jumpai di situ, ya. Karena itu saudara, siapkan hatimu, baik para koordinator, nanti Ibu Yeti ya, dan ini bisa menjadwalkan ya teman-teman yang melayani di ibadah malam tutup tahun. Nanti Ibu Atanasia juga menjadwal. Jadi semua ambil bagian di dalamnya. Jadi di dalamnya kita akan banyak memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman dan kita ada kesaksian-kesaksian ya. Apa yang kau alami sepanjang tahun 2024 ya. Dan apa harapan dan impianmu memasuki tahun 2025. Nah, kalau Ibu Eka suka membuat ini ya, akan sebuah evaluasi. Jadi dia menulis apa yang sudah dia perbuat di tahun 2024 ini. Banyak kesalahan atau banyak kebaikan, kebenaran yang dilakukan. Jadi itu sebuah introspeksi.
buat kita semua juga Bapak Ibu ya, kita merenungkan. Kalau mungkin kita kurang ya selaku setia, ayo di tahun 2025 kita lebih setia lagi ya. Kalau kita kurang melayani Tuhan di tahun 2024, ayo di tahun 2025 kita lebih setia lagi. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita di tahun 2024 kurang mengutamakan kepentingan Tuhan. Nah di tahun 2025 ini membuat kita makin genjot Bapak Ibu untuk terus berlari ya, sampai akhirnya kita mendapatkan mahkota abadi. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua. Tetap semangat ya teman-teman, karena saya percaya di dalam engkau mengiring Tuhan ada sebuah pengharapan, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Suami bisa mengecewakan, Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Istri bisa mengecewakan, Tuhan Yesus tidak bisa mengecewakan ya. Anak menantu mertua bisa mengecewakan, tapi Tuhan Yesus tidak bisa mengecewakan ya. Asal engkau tetap setia dan melekat dengan Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Bu Lydia Eka akan berdoa untuk kita semua ya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya firman itu bukan hanya kami dengar saja, tapi kami harus melakukan. Di tahun 2024 ini hampir selesai Tuhan. Kami percaya untuk tahun 2025 akan lebih baik lagi kami menjalani kehidupan. Baik kehidupan dari yang lalu-lalu mungkin tidak menyenangkan hati Engkau Tuhan, Ya, untuk Yesus. tahun 2025 akan lebih baik lagi Tuhan. Amin. Kami akan koreksi, kami akan introspeksi. Kami percaya Tuhan, dikala kami introspeksi, kami percaya ada Tuhan yang menolong Tuhan. Mungkin yang lalu-lalu kami berbuat dosa dari Ya, tutur Yesus. kata, tingkah laku atau apapun yang kami lakukan terhadap sesama ataupun tetangga kanan kiri atau siapapun atau jemaat-jemaat yang pernah kami sakiti, ampuni Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu ada di pihak orang benar. Tuhan, Ya, pada Yesus. malam hari ini kami sujud menyembah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, doa ini kami tidak sia-sia. Tolong Tuhan urapi jemaat CLCC, terutama Amin. Bapak John dan teman-teman Ya, yang Yesus. lainnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Lydia Eka buat doa yang sangat indah untuk kita semua ya di malam ini sebagai doa peneguhan firman. Tuhan berkati Bu Lydia Eka. Oke, praise God. Kembali kepada koordinator host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Praise the Salam Lord. Bapak Ibu semua yang Ya, terkasih, shalom. yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Doa penuh berkat, berkelimpahan untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saatnya ini doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Yeti yang cantik. Shalom semua, Alin, Bapak Amin. John, teman-teman yang Shalom. lainnya. Praise Mari God. kita doa profetik. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat dalam pelayanan gereja CLCC. I receive.
Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh Yes. karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam Yes. pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati Bu Lydia Eka untuk doa profetiknya telah dinaikkan ya kepada Tuhan buat kita semua. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. Terima kasih Ibu Lydia Eka yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya pengumuman disampaikan oleh Saudari Elin dari Kediri. Dipersilakan. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ya, dipersilakan Alin. Ya, selamat Shalom. malam. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, atau gedung gereja rumah Tuhan, atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 033-126-8401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081-330-692-929 atas nama Marius Johanis. Bila ibadah doa tiap 1 jam merupakan setiap hari dimulai pukul 13. Kecualian setiap hari sesuaikan gereja CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mukjizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Amin. Mari. Praise the Lord. Amin. Oh ya, info penting sini. Ya. Info penting spesial Happy Birthday Desember 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara atau saudari yang berbahagia. Oke, Pak Luka sudah lewat kemarin ya. Ya. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Bu Sinta Nini Sulistiawati di 085 964 277 805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Saudari Alin dari Kota Kediri. Tuhan berkati Alin. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. Terima kasih untuk Saudari Alin yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC di malam hari ini. Dan selanjutnya untuk doa deklarasi ya, dinaikkan siapa saja oleh Bapak Ibu semua yang belum kebagian, yaitu Ibu Puspita. Ya, Bu Puspita nomor 1 ya, Bu Puspita. Ya. Oke. Ibu Puspita. Kedua.
Ibu Lydia, Oke, Ibu Lydia Ibu Eka. Nina, Nomor 3 Bu Nina ya. ya. Oke. 4 Nomor 4 Alin, Alin. nomor 5 saya sendiri, Oke, nomor 5 Bu Yeti. nomor 6 Pak John. Oke, siap. Bu Meliawati Pak ada itu. Ya, Pak John, Bu Meliawati itu. nggak apa-apa, Meliawati. nanti nomor 6 nanti saya aja Bu. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu ya. Kita akan siapkan hati untuk kita akan berdoa ya. Ini doa yang langsung ke jantungnya Bapak Ibu ya. Doa yang singkat, padat, tapi langsung tepat sasaran. Oke. Siap-siap tadi nomor 1 siapa? Bu Puspita. Oh, Bu Puspita. Nomor 1. Nomor 2 Alin ya. Nomor 3 Bu Nina. Nomor 2 Ibu Dua saya Pak. Lydia. Nomor 2 Bu Lydia Eka ya. Iya. Ya. Nomor 3 iya. Bu Nina. Oh iya betul. Nomor 1 Bu Puspita, nomor 2 Bu Lydia Eka, nomor 3 Bu Nina, Bu Nina. nomor 4 Alin, nomor 5 Bu Yeti. Nomor 6 saya ya. Nomor 5. Oke, Bu Yeti nomor 5 ya. Siap ya Bapak Ibu? Ya. Haleluya. Praise the Lord. Oke. Baik, teman-teman, kita akan naikkan doa deklarasi ya. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke. Ya, silakan Bu Puspita. Terima kasih Pak John, terima kasih Bu Yeti. Amin. Ya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang yang sakit. Yes. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Ibu Lydia Eka. Ya. Tuhan Yesus memang luar biasa. Yes. Aku percaya akan ada pemulihan Yes. bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Ibu Nina Armedi nomor 3 paling bawah. Ya. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Alin nomor 4 yang di atas. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Ibu Yeti nomor 5 yang di tengah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan hari ini bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Dan ini pasti terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Yang percaya katakan amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa deklarasi yang sudah dinaikkan oleh semua sahabat-sahabat kita ya. 6 sahabat, Tuhan berkati semuanya. Ya, kembali kepada koordinator host kita malam ini, Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, ini gembok. Bapak Ibu semua yang terkasih, ibadat sudah selesai di malam hari ini dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA, untuk doa berkat. Dipersilakan Bapak Pendeta. Praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti. Mari Bapak Ibu sekalian,
Kita naikkan syukur kepada Tuhan lewat pujian ini ya. Ibadah kita akan selesai. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. 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 Haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu. Tuhan hendak memberkati engkau malam ini. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di hati pikiran hidupmu ada kuasa Tuhan. Bersama dengan Tuhan semuanya berhasil. Tidak ada yang gagal. Semuanya menang. Tidak ada yang kalah. Semuanya beruntung, tidak ada yang rugi. Semuanya naik, tidak ada yang turun. Semua menjadi kepala, bukan menjadi ekor dalam nama Yesus. Segala berkat kelimpahan kemakmuran tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu, atas anak, mantu, cucu, keturunanmu, atas studi mereka, pekerjaan, bisnis, karir mereka, dan juga atas kesehatan tubuhmu. Dan Tuhan juga memberkati pelayananmu. Tuhan terima kasih, berkati Bu Yeti dan tim yang sudah melayani, dan berkati juga besok pagi Ibu Atanasya dan tim akan melayani. Percaya acara tanggal 26, oh Tuhan berkati, dan tanggal 31 Desember Tuhan berkati, malam tutup tahun dan memasuki tahun baru kami percaya Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Bu Lydia Eka, Bu Yeti, Alin, Bu Nina. Tuhan berkati Bu Puspita, Bu Marta, Cindy, James. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Bu Lydia, terima kasih. Alin. Praise God. Tuhan berkati Bu Nina, semangat. Ya, Bu Puspita, Bu Marta, salam buat Mbak Ririn ya. Ya, selamat malam teman-teman semua, selamat istirahat. Dan sampai kita ketemu lagi. God bless you. Bye-bye. Terima kasih Bu Yeti. Terima kasih semuanya. Ya, Bu Puspita sama-sama ya. Amin. Ya, Alin, Tuhan berkati semuanya. Oke.